Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marian Safra Putri dengan NIM 2023011029 ingin menyampaikan jawaban saya pada tugas pertemuan pertama mata kuliah tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. Untuk PT yang saya pilih itu Bank Sentral Asia atau yang kita kenal dari BCA. BCA itu merupakan salah satu perusahaan bank swasta terbesar di Indonesia yang telah terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk 5 prinsip utama itu yang pertama, prinsip transparansi. Yang kita tahu BCA itu tuh sudah menerapkan keterbukaan informasi dengan menyampaikan laporan keuangan, laporan tahunan, serta informasi penting yang perusahaan secara rutin kepada publik. Informasi tersebut tuh kita bisa akses melalui situs resmi perusahaan dan disampaikan dengan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. Lalu yang kedua, itu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas di BCA itu tercermin dari struktur organisasi yang jelas antara RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Selain itu, BCA juga memiliki komite audit dan komite pemantau risiko untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga itu ada prinsip pertanggungjawaban. BCA itu menjalankan kegiatan usahanya dengan mematuhi peraturan perbankan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, BCA juga melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program bakti BCA yang kita tahu di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa BCA itu nggak hanya mengejar keuntungan, tapi juga peduli kepada masyarakat. Lalu yang keempat, itu ada prinsip independensi. Dalam pengambilan keputusan, BCA menjunjung tinggi independensi dengan menghindari benturan kepentingan. Hal ini dilakukan melalui keberadaan komisaris independen secara penerapan kebijakan conflict of interest. Dengan demikian, keputusan perusahaan diambil secara objektif dan profesional. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada prinsip keadilan. BCA menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Selain itu, BCA juga memberikan kesempatan yang adil bagi karyawan dalam pengembangan karir dan sistem remunerasi berbasis kinerja. Jadi kesimpulan yang saya dapat tangkap itu, BCA itu telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Penerapan ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha BCA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.